Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyarul Ferdiansyah, NIM 19011589. Saya ingin mempresentasikan analisa sistem informasi Taman Pengasuh Anak berbasis web. Yang pertama, ada metode penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu ada observasi, penulisan terjun langsung dan mengambil secara langsung tentang cara proses pengasuhan yang dilakukan oleh para pengasuh melalui dokumen berupa buku komunikasi atau buku keseharian anak. B. Wawancara. Untuk mendapatkan data-data yang akurat, penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada pengelola, admin, pengasuh, dan orang tua anak asuh yang berkaitan masalah yang terdapat kepada pengelola, admin di TPA kementerian sehingga penulis mampu memecahkan masalah yang ada di TPA tersebut. Studi pustaka. Untuk menambah kelengkapan data dalam penyusun skrip ini, penulis mengambil beberapa referensi dari buku-buku dan jurnal yang sudah ada. Black box testing yaitu perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program pengujian. Melakukan pengujian kotak hitam harus dibuat dengan kasus spesifikasi yang dibutuhkan. Kasus ujian dibuat untuk melakukan pengujian kotak hitam harus dibuat dengan kasus benar atau kasus salah. Misal, untuk kasus proses login, maka kasus uji coba yang dilakukan adalah yang pertama, A. Jika user memasukkan nama memakai username dan kata sandi password yang benar. B. Jika user memasukkan nama pemakai username dan kata sandi password yang salah, misal nama pemakai benar tapi kata sandi salah, atau sebaliknya atau keduanya salah. Menurut Sukamto Syalhuddin 2013, model web adalah sering juga disebut dengan model sequence linear atau alur hidup klasik. Model Attribution menyediakan pendekatan alur perangkat lunak secara sekuel atau terurut. Berikut tabelnya. Yaitu ada sistem informasi, lalu melakukan analisis, desain, pengkodean, dan pengujian. Tahap-tahap metode model waterfall yaitu analisa kebutuhan software. Dalam analisa kebutuhan informasi mengenai sistem cara pengelolaan dan pengasuhan anak termasuk dokumen, beberapa buku harian, komunikasi anak asuh di TPA. Desain. Pada tahap ini penulis melakukan perancangan desain diantaranya: 1. Database, kedua software arsitektur, ketiga user interface, C. Code generation, D. Black box testing, dan yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Analisa sistem yang berjalan. Saat anak datang, satu orang pengasuh atau pendidik menyambut anak-anak datang di pintu gerbang TPA untuk kemudian melakukan kegiatan harian yang sudah terjadwal sambil menunggu anak asuh lainnya datang. Berikut ada tabel sistem lama. Orang tua memberikan data pada form pendaftaran. Administrasi menerima data diri anak, lalu mencatat data anak, lalu membuat buku harian anak. Langkah selanjutnya, administrasi memberikan buku harian anak untuk melakukan kegiatan harian. Selanjutnya, makan bersama, tidur siang, mandi sore. Lalu pengasuh memberikan administrasi laporan harian anak, lalu menyerahkannya kepada orang tua menerima buku data anak. Selanjutnya ada analisis kebutuhan software. Tahapan analisis. Yang pertama, halaman user atau member. Yang kedua, user atau member bisa melihat semua informasi tentang TPA. User atau member bisa melakukan pendaftaran member. Berikutnya, member bisa mengisi testimoni. Berikutnya, member bisa melihat kegiatan anak sehari-hari.
Yang terakhir, member bisa melakukan login. Halaman administrasi. Admin dapat mengelola data orang tua dan anak. Selanjutnya, admin dapat mengelola data pengasuh. Selanjutnya, admin dapat mengelola laporan kegiatan anak. Yang terakhir, admin bisa mencetak laporan. Ini adalah sistem yang baru. Yang pertama adalah member atau orang tua bisa mengakses ke beranda, lalu ke tampilan utama. Lalu selanjutnya di halaman sistem halaman pertama ada tampilan tentang kami, lalu ada tampilan profil, informasi, tampilan informasi, lalu ada galeri, tampilan foto kegiatan sehari-hari. Lalu di halaman testimoni ada tampilan form testimoni, itu include jadi satu sama laman testimoni. Berikutnya ada daftar, ada tampilkan from daftar, itu include sama tampilan daftar. Login, tampilkan from login, mendaftarkan data diri anak. Selanjutnya di halaman login, member atau customer mengelola informasi, mengelola data pengasuh, mengelola jadwal kegiatan anak, mengelola data asuh anak, mengelola data ortu, mengelola galeri, mengelola laporan di laman login. Lalu di halaman tersebut bisa memilih menu daftar, lalu menuju tampilan from pendaftaran. Lalu customer bisa menyimpan, itu include sama tampilan from pendaftaran. Jika ingin membatalkan, customer bisa langsung membatalkan, itu include sama from pendaftaran. Selanjutnya pilih menu login, lalu pilih menu pendaftaran, itu include sama tampilan from pendaftaran. Tampilan from pendaftaran include tanda bukti pendaftaran anak. Yang selanjutnya adalah tabel. Yang itu custom user input from registrasi, lalu memberikan simpan registrasi ke sistem, lalu sistem memberikannya ke member untuk login member, lalu login member memberikan validasi login member ke sistem, lalu validasi login member memberikan notifikasi login untuk member. Selanjutnya mendaftarkan diri anak. Selanjutnya melihat anak yang sudah terdaftar. Lalu sistem memberikan cetak bukti pendaftaran. Lalu selanjutnya administrasi, login administrator memberikan validasi login administrator untuk login di administrasi. Lalu sistem membuka laporan, lalu mengekspor data laporan. Kesimpulan yang diperoleh pada pembangunan sistem TPA ini adalah sistem informasi pada TPA ini merupakan aplikasi sistem komputerisasi yang dibuat berbasis web yang memuat database pengolahan data pendaftaran secara terpusat, sehingga dapat mengelola database tersebut menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pegawai. B. Sistem informasi ini dibuat untuk mempermudah pegawai dalam mencari informasi pendaftaran anak asuh dan dapat diakses melalui smartphone, tablet, maupun komputerisasi yang terhubung dengan internet. Sistem penjualan berbasis web pada TPA ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu dapat mengurangi kesalahan bersifat human error. Kedua, sebagai sarana mempromosikan TPA di lingkungan pegawai
pekerjaan umum dan perumahan rakyat agar bisa memonitoring anaknya langsung tanpa harus mengganggu pekerjaan di kantor melalui web di internet. Selanjutnya, menciptakan sistem penjualan online yang baik. Penulis memberikan saran-saran yang berkaitan dengan program perancangan sistem web ini, antara lain menarik pengunjung ke web, pembaruan informasi dan produk harus selalu dilakukan agar website tetap diminati. Untuk ketiga, untuk menarik lebih banyak pengunjung, dilakukan promosi advertisement di berbagai sosial media. Keempat, penyediaan fasilitas virtual account yang langsung terhubung ke sistem bank akan mempersingkat waktu proses konfirmasi pembayaran. Kelima, pemberitahuan konfirmasi yang dilakukan secara SMS. Penambahan tracking pada sistem penjualan akan membantu customer dalam mengetahui lokasi barang pembelian dan meningkatkan kepercayaan serta loyalty. Ketujuh, penambahan fasilitas retur atau cancel yang sudah diterima namun dengan kondisi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Data di dalam sistem harus secara rutin di backup. Kesembilan, mengupgrade sistem keamanan website. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.